kalau di MA Madrasah Aliyah Islamic Boarding School ini Al-Azhari itu ada ibaratnya ada 3 pilar gitu ya Pak. Yang pertama tadi teknologi, mungkin kita sudah bicara banyak tentang teknologi, terus ada bahasa dan juga ada Al-Quran. Nah, untuk bahasa sendiri gitu Pak, ibaratnya untuk yang disediakan oleh MA Modern Al-Azhari di bagian bahasa dan Al-Quran terutama, itu seperti apa? Apakah hanya cara baca Al-Quran saja atau bagaimana, atau lebih dari itu, seperti itu? Oke, pertama saya soroti ada 3 keunggulan yang ada di Yayasan Haji Yumika. Yayasan Haji Yumika itu ada 3 madrasah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, sama aliyah. Nah, kita sekarang lagi yang fokus ke aliyah ya. Jadi pertama ada bahasa. Pertama bahasa itu kita ada 3 macam. Ada pembelajaran bahasa kepada anak itu ada 3 bahasa. Pertama itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Bahasa internasionalnya ada 3 berarti? Ada 3, Arab, Inggris, dan Mandarin. Dan pemilihan 3 bahasa ini pun nggak simpel. Dia punya tujuan masing-masing. Karena di seluruh dunia itu akan ada 3 bahasa ini doang. Arab, iya Pak. di sekitar sana. Iya. Inggris di sekitar sana, Mandarin di sekitar sana, penguasa ekonomi, penguasa ini dan sebagainya. Makanya kita harus menguasai 3 ini. Ini adalah 3 bahasa raksasa di dunia yang sering dipakai di dunia. Makanya kita kasih pelajaran Tiga ini. itu. 3 pelajaran ini. Biasanya kan taunya hanya bahasa Inggris nih yang bahasa internasional. Ternyata ada ditambahi Mandarin juga. Mandarin juga. Mungkin di komunitas Islam di Timur Tengah nggak banyak yang pakai Inggris. Pakainya mungkin Arab. Dan sekarang ekonomi perdagangan dunia udah hampir dikuasai Mandarin. Nah, kalau kita bisa 3-3-nya, kita lengkap nih. Sudah disiapkan di sini, ibaratnya bahasanya. Dan bahkan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang jika kamu bisa bahasa Mandarin, kamu saya terima. Nilai plus juga. Nilai plus juga, karena jarang ibaratnya. Jarang. Terus kemudian penguasanya kan orang Mandarin. Iya kan? Jadinya kalau dia bisa bahasa Mandarin, komunikasinya mungkin lebih gampang. Oke, itu tentang bahasa. Itu pelajarannya wajib Pak untuk Mandarin? Semuanya dapat. Al-Quran, Arab, Inggris, Mandarin semuanya dapat. Jadi satu. Di formal. Di formal. Terus kemudian nanti juga ada pengembangan juga di non formalnya untuk bahasa, untuk pembiasaan bahasa itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran. Jadi anak-anak selain untuk pelajaran teknologi bahasa juga ada Al-Quran. Yang di Al-Quran di sini sampai ke tingkat tahfidz, artinya dia di hafalan Al-Quran. Jadi anak-anak kita ajak untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi ada target minimal yang harus dicapai anak-anak pada saat lolos atau lulus di Madrasah Aliyah. Nah, itu pun di-push atau dibina, dibimbing oleh pembina di pesantrenan supaya nanti anak-anak jadinya lengkap tuh. Religinya dapat, Al-Quran, bahasanya dapat juga. Bahasa saya anggap wawasan lah ya. Iya, karena harus ibaratnya punya topik dulu nih baru bisa bicara. Terus kemudian ada tadi teknologi itu udah modern. Kalau misalkan ini 3 anak putra ditambah lagi life skill tadi. Iya, life skillnya 2. 2, tata boga sama komputer. Nah, dia taruh di tempat, dia mau ngapain, dia udah bisa hidup. Oh, satu kali ibaratnya tadi yang mungkin nyangkut ke stigma yang bawa ke pondok pesantren itu mahal. Ternyata ini Bapak Ibu yang ibaratnya ditawarkan yang disediakan oleh kami ibaratnya terutama di MA Modern Al-Azhari. Formal kita sudah ada 3 itu, di pondok pesantren juga kita ada 3 hal itu yang belum life skill-nya. Nah, itu kira-kira masih harus ibaratnya stigma mahal itu masih apakah masih ada? Masih ada nggak? Padahal kalau misalkan itu dipecah-pecah, itu malah ketemunya lebih mahal. Ya. Mau kursus komputer di luar berapa tuh? Ya sekian ratus. Kita mau kursus tata boga di luar berapa tuh? Kita pisah-pisah biayanya mesti dikumpulin nggak jadi 850. Iya, lebih mahal otomatis. Iya. Di sini sudah dan satu itu kali. boros waktu. Iya. Artinya mungkin karena ini sekolah, dia harus setelah sekolah baru kursus, baru itu kan boros waktu. Kalau ini kan dalam waktu 3 tahun dia mendapatkan semua ilmu itu. Iya. Tadi tentang stigma komunikasi ya. Iya.
Kalau kayak tadi kan anak, aduh nanti saya nggak bisa, itu mungkin mungkin masih ada keraguan kayak gitu, nggak bisa mengejar, apalagi mungkin yang belum pernah ke pondok pesantren. Nah, mungkin ada lagi nih yang ibaratnya membuat mereka ragu atau anak-anak itu ragu ke pondok pesantren. Salah satunya nanti kalau saya di pondok pesantren, saya gimana ketemu orang tua atau nelpon orang tua gimana, bisa nggak gitu, akses komunikasi ibaratnya. Pertama, jalur komunikasi. Memang kita anak-anak kita batasi tidak menggunakan handphone atau tidak boleh membawa alat komunikasi sendiri. Anak-anak nggak boleh membawa alat komunikasi sendiri, nggak boleh. Karena seumuran mereka masih banyak menggunakan alat tersebut itu untuk hal yang tidak positif. Bukan ya semuanya positif, tapi untuk hal yang lebih bermanfaat di saat dia belum berada mereka di pesantren. butuhkan ibaratnya Sekali. Nah, tapi untuk komunikasi tenang aja, kita ada punya jalur komunikasi, bisa lewat pembina asrama, terus bisa juga lewat wali kelas. Saya pun memberikan informasikan kepada wali kelas, kepada pembina asrama jika anak-anak butuh komunikasi, difasilitasi. Dan baik itu komunikasi keluar maupun masuk. Keluar itu artinya anak mau memberikan informasi ke orang tua, ataupun orang tua memberikan informasi ke dalam, silakan saja. Jadi menyediakan 24 jam gitu Pak, 24 dan jam. itu gratis. Oh, gratis. Gratis. Jadi, komunikasi terus bayar sekali SMS enggak. Satu kali WA berapa ribu gitu. Enggak kayak gitu. Kita itu fasilitas lah. Itu servis kita buat mereka. Karena mereka ya tentu ya namanya keluarga sama anak, keluarga pasti butuh. Apalagi mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mungkin info penting, kita welcome. Jadi untuk tentang komunikasi nggak usah khawatir ya, khawatir lah. Takut 1 tahun nggak ketemu itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi terus kalau masalah dia nggak ketemu sama orang tua, ya ini pembelajaran juga sebenarnya buat mereka. Cepat atau lambat kalian itu bakal berpisah sama orang tua. Kalau kamu belajar berpisah sekarang, kamu masih ada kesempatan untuk ketemu besok. Tapi kalau berpisahnya besok-besok, mungkin kamu nggak ada kesempatan untuk ketemu lagi. Makanya latihannya sekarang. Ditempahnya sekarang. Sekarang. Di saat dia ditinggal beneran, aku udah siap. Kalau sekarang kan, aduh aku nggak kuat, nggak bisa ketemu. Iya. Masih bisa kesempatan bertemu kan karena masih belajar. Tapi kalau udah ditinggal beneran, apalagi misalkan untuk kita kan nggak tahu ibaratnya nanti cita-citanya segala macam gimana. Ya kalau misalkan masih ada di sekitar orang tua gitu. Dan itu pun ngaruh banget loh. Misalkan, dan itu ngaruh ke orang tua juga. Misalkan nih, dengan anak yang selalu hidup bareng sama orang tua terus misal. Terus dia mendapatkan beasiswa di Amerika misalkan. Saya yakin orang tuanya tidak semudah itu melepaskan anaknya ke Amerika. Mikirnya berapa kali? Apalagi jauh, nggak mungkin kangen langsung naik bis ketemu ibaratnya. Ibaratnya, aduh anak saya tidur di tempat tetangga aja nggak pernah, apalagi sekarang ke Amerika, aduh gimana ya? Pasti mikirnya panjang. Bukan tentang dia tega nggak tega, tapi dia yakin nggak ya anak saya di sana bisa mandiri, padahal di sini dia sendiri bareng terus sama aku kayak gitu. Nanti kalau makan gimana? Ibu-ibu itu pasti. Pasti itu mungkin kan pikirnya gitu. Pasti. Tapi kalau misalkan itu anak udah disekolahkan di pondok pesantren atau disekolahkan di boarding, baik si anak maupun si orang tua pasti udah bisa ngukur. Oh, anak saya udah dicoba di sana, insya Allah bisa. Anak saya udah baik perasaan orang tua maupun perasaannya si anak. Berarti ibaratnya anak ke pondok pesantren, di pondok pesantren kan ibaratnya tidak hanya melatih anaknya, berarti orang tuanya juga. Orang tuanya juga. Padahal biasanya kalau anak baru itu saya 6 bulan itu ngeladenin orang tua nangis loh. Iya pasti. 6 bulan. 6 bulan. Itu ngeladenin orang tua nangis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti daftar di sini, kalau nangis kangen itu saya udah biasa sih. Udah biasa ngeladenin itu 6 bulan. Dan dan uniknya, kalau orang tuanya nangis itu anaknya pasti nangis. Nyambung. Padahal saya nggak pernah bilang kadang. Dia nangis karena orang tuanya nangis, aku diam aja kadang. Tapi itu nyambung. Jadi artinya kalau nggak pingin anaknya nangis di sini, jangan nangis di rumah. Kuat juga harus ibaratnya. Yang di pesantren kan tidak hanya anaknya, orang tuanya walaupun di rumah gitu ya. Di pesantren kan juga mentalnya. Itu nyambung serius. Andai kan aku bisa membuktikan beneran kayak gitu, digitalkan, divideokan, unik banget.
Memang susah ya ibaratnya untuk terutama orang tua yang ya tiap hari lihat anaknya bangun tidur, ngurus dari melek ibaratnya dari bangun sampai tidur lagi untuk melepaskan anak ke pondok pesantren, apalagi di masa seperti ini mungkin kan berat. Tapi ya, itu ya Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab gitu oleh Pak Yoga, terutama berkaitan dengan madrasah kami, madrasah modern Aliyah Modern Al Azhari, yang tentunya mungkin bisa menjawab gitu, membantu menjawab pertanyaan atau mungkin keraguan-keraguan Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mungkin mau melanjutkan ke sini. Itu yang kami tawarkan, itu yang kami sediakan untuk anak-anak Bapak Ibu semuanya. Mungkin harusnya keraguan itu hilang ya Pak, harusnya keraguan itu hilang. Malah justru sekarang semangat. Iya. Ya, apalagi sekarang ini Pak, pandemi. Betul. Di sini kita gimana tuh Pak pandeminya? Kita ceritakan dulu pandeminya. Otomatis kan nggak bisa tatap muka apa segala macam, akses orang luar segala macam itu amannya anak-anak di sini gimana Pak? Lupa ini. Pandemi. Jadi dengan apa namanya? Dengan adanya pandemi ini itu kita sekolah yang boarding itu sedikit beruntung lah. Iya. Sedikit beruntung. Ya sebenarnya dibilang beruntung ya itu bukan sebuah keberuntungan sih, hanya kebetulan saja. Jadi di pandemi ini itu banyak sekolah umum formal dan lain sebagainya itu dia tidak bisa tatap muka. Iya. Karena memang secara mobilitas pun dia bahaya. Iya, tiap hari bolak-balik. Tiap hari bolak-balik naik kendaraan, terus kemudian bertemu dengan orang yang di tengah jalan dan sebagainya. Yang akhirnya tatap muka itu susah. Nah di boarding ini kita juga datangnya susah sebenarnya. Datengin anak itu susah syaratnya. Anak harus rapid, anak harus swab, terus kemudian anak harus cek kesehatan, anak dikarantina 14 hari dan sebagainya. Kita melewati itu. Itu semua. Setelah mereka udah lolos uji itu, prokes itu tadi dengan tes itu sampai ke dikarantina 14 hari udah aman. Ya udah, dia udah di dalam asrama dan dia aktivitas di situ, terus kemudian dia bisa pembelajaran tatap muka di situ dan tentunya yang dibandingkan dengan terlindungi ibaratnya Pak. Iya. Karena mobilitasnya juga mobilitasnya kan dia di situ. Orang luar bisa nggak Pak dengan gampang masuk, maksudnya kan ibaratnya kita ada kawasan kayak gitu ya, ada bangunan segala macam. Kalau akses anak sudah di dalam, kira-kira interaksi dengan luar kayak gimana? Apa dijaga juga atau gimana? Iya, jadi interaksi dengan orang luar atau orang luar masuk itu kita ada prokesnya. Jadi ada wajib pakai masker, terus kemudian hand sanitizer. Ya kita seperti fasilitas umum yang ada di luar sana. Yeah. Walaupun anak-anaknya sebenarnya di situ, tapi jika ada tamu-tamu kita tetap prokes juga. Jadi kita tidak mau ada satu orang masuk yang membawa virus terus jadi anak-anak di dalam kena semuanya kan malah repot. Jadi kita safety banget itu tentang tentang prokes itu. Tapi yang paling beda yang dirasakan oleh wali murid kita, kalau orang tua yang lain itu lagi ibaratnya harus pusing mikirin anaknya untuk daring. Kalau wali murid kita kayaknya enggak deh. Kalau wali muridnya Madrasah Aliyah kayaknya dia enggak mikirin anaknya daring kayak gitu, enggak. Karena ya di sini pembelajaran. Karena kebetulan pembelajarannya di sini, pembelajarannya langsung dan ibaratnya beda lah pembelajaran daring sama pembelajaran langsung. Yeah. Jadi dan itulah bahayanya pandemi untuk pendidikan saat ini. Yeah. Dengan adanya pandemi, pendidikan dengan sistem daring takutnya ada bodoh satu generasi. Iya. Yeah. Ibaratnya pengawasannya rendah, terus kemudian dia tidak belajar tatap muka, kita bahaya. Dan mudah-mudahan kami dari Madrasah Aliyah Modern Al Azhari menjadi penolong, lembaga penolong yang bisa menciptakan anak-anak untuk menjauhkan diri atau untuk menggagalkan peristiwa kebodohan itu yang satu generasi. Yang sangat dikhawatirkan sekarang. Dunia pendidikan. Dan mudah-mudahan jika Bapak Ibu berkenan silakan nanti bergabung dengan madrasah kami. Banyak sekali ya itu tadilah yang sudah kami jelaskan dan insya Allah kami akan menjadikan putra-putri panjenengan untuk bermanfaat di masyarakat dan kemudian bisa menggapai apa yang panjenengan cita-citakan dan anak-anak harapkan. Tidak hanya ilmu pengetahuan ibaratnya. Bukan hanya ilmu pengetahuan. Dari saja. Sisi agamanya juga kuat. Sisi agamanya. Lengkap berarti itu nih Bapak Ibu. Itu pertanyaan-pertanyaan nih Bapak Ibu untuk yang berkaitan dengan pondok pesantren, terutama madrasah-madrasah yang
menjadi satu gitu dengan pondok pesantren seperti Madrasah Aliyah Modern Islamic Boarding School Al-Azhari Aji Barang ini. Nah, mungkin Bapak Ibu dari obrolan kami berdua mungkin masih banyak pertanyaan. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan yang apa ya istilahnya mungkin saya mau menanyakan ini tapi belum terjawab di video ini. Kami mempunyai banyak sekali media sosial yang bisa dijangkau oleh Bapak Ibu. Nanti mungkin linknya akan kami taruh di bawah di description box-nya. Jadi mungkin nanti silakan Bapak Ibu menghubungi kami mungkin untuk menanyakan silaturahmi atau mungkin langsung mendaftarkan putra-putrinya Bapak Ibu langsung ke kami untuk bergabung di Madrasah Aliyah Islamic Boarding School Al-Azhari. Itu yang kami tawarkan, sudah kami kemukakan sebagian atau tulis di besar, ya. kolom komentar nggak apa-apa? Oh, di kolom komentar silakan bisa ditanya, nanti kita akan jawab gitu. Mungkin itu dulu nih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Itu obrolan kami, obrolan santai kami kali ini. Mungkin kita akan ngobrol lagi tentang pondok pesantren tentunya, atau tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan Madrasah Aliyah. Dan jangan lupa Bapak Ibu kalau ingin mengetahui kegiatan kami di sini, anak-anak kami di sini, channel ini sebagai penghubung antara Bapak Ibu yang mungkin ingin bersilaturahmi dengan apa yang kami ibaratnya selesaikan di sini. Dari kegiatan anak, kegiatan sekolah, segala macam, insya Allah kita akan taruh di channel ini. Jadi silakan Bapak Ibu bersilaturahmi dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan di musim pandemi ini. Sekian dulu dari saya. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.